Mungkin karena aku terlalu pandai menyimpan rapat-rapat semuanya, hingga setiap orang tuh menganggap bahwa aku tuh selalu baik-baik aja, bahwa aku tuh setenang itu orangnya dalam menghadapi beratnya dunia, dan orang-orang mengiranya aku tuh setabah itu dalam menghadapi kerasnya dunia. Mereka nggak tahu apa yang udah aku lakukan, mereka nggak tahu seperti apa jatuhnya aku, mereka juga nggak pernah tahu bagaimana susahnya aku kembali berdiri, padahal sebenarnya udah kayak nggak sanggup mau berdiri lagi. Ya memang hidup itu begitu. Kita harus tetap semangat. Semoga kita selalu dikuatkan untuk bertahan dan tetap percaya bahwa tidak akan pernah ada yang sia-sia. Setiap doa dikabulkan, setiap usaha juga mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita nantinya. Kamu pernah juga gak sih dianggap, kok kamu kayaknya selalu bahagia ya? Kok kamu kayaknya gak pernah ada masalah ya? Padahal dibalik hahaha hihinya kita itu sekuat tenaga loh berusaha untuk tetap berdiri. Kita tuh sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Kita bukannya ingin berbohong kepada semua orang bahwa kita itu dalam keadaan gak baik-baik aja, cuman kita tuh ngerasa aja bahwa gak semua orang tuh perlu tahu bahwa kita itu dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Karena kita tuh ngerasa ini adalah sebuah privasi yang gak perlu untuk diumbar. Karena walaupun kita menceritakan kesedihan kita kepada seseorang, itu juga gak akan menyelesaikan masalah. Mungkin ada sebagian orang yang merasa itu akan lega karena udah cerita, tapi bisa aja sebagian besar juga ngerasa nggak perlu deh terlalu oversharing kepada seseorang. Karena bagaimanapun juga, memang tidak semua hal itu harus diceritakan. Kalau kamu ngerasa orang selalu melihat kamu bahagia, melihat kamu selalu tersenyum, yaudah disyukuri aja. Siapa tahu itu menjadi doa-doa baik mereka untuk kita. Setelah banyaknya badai yang kita lalui sendirian, semuanya bisa kita jaga dengan baik. Setelah ini udah gak ada lagi, tinggal pelangi yang indah. Kamu pernah dengar gak sih sebuah quotes atau sebuah kata motivasi gitu bilang bahwa kalau kamu ingin pelangi, berarti kamu juga harus siap juga untuk menerima hujannya. Iya kan? Kalau kita ingin lihat pelangi, tapi sebelumnya nggak ada hujan, kita nggak akan bisa. Karena pelangi itu terbentuk kan karena ada hujan dulu. Iya kan? Makanya, apapun yang orang nilai dari kita, mereka itu hanya bisa menilai dari apa yang kita tampakkan. Kalau kita hanya menampakkan kebahagiaan, maka mereka juga akan menangkap itu. Kalau kita menampakkan kesedihan, maka mereka juga akan menangkap itu. Umpamanya nih, kamu selalu bikin status galau, sedih, terus kamu selalu terlihat sedih. Padahal sebenarnya kamu nggak lagi sedih, kamu hanya suka aja gitu sama kata-katanya. Mereka juga pasti akan nangkapnya, kok kamu galau terus sih? Kok kamu sedih terus sih? Seperti itu. Jadi memang manusia hanya akan menilai dari apa yang kita tampakkan. Jadi kita nggak usah terlalu pusing kalau toh orang melihat kita kok selalu bahagia ya, selalu happy ya, nggak pernah sedih ya. Padahal kita habis-habisan di belakang itu semua, nggak perlu menjelaskan kepada orang tersebut bahwa kita itu sebenarnya udah mengalami suatu hal. Nggak usah menjelaskan kepada orang tersebut bahwa di balik kebahagiaan kita itu udah habis-habisan, udah sakit-sakitan, udah hancur-hancuran. Nggak perlu. Cukup kamu bilang ya terima kasih ya. Siapa tahu itu akan menjadi doa baik kan buat kita. Udah, jangan repot-repot lagi tentang penilaian manusia terhadap kita. Baik buruknya kita itu lebih baik hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu.
Dan jangan lagi risaukan tentang suatu hal yang mungkin kamu rasa, kok orang nilai aku begini ya, orang nilai aku begitu. Udah, fokus saja memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Toh manusia memang hanya bisa menilai kita dari luarnya aja, kemudian berasumsi sesuai dengan pengalaman mereka. Kamu gak usah repot-repot untuk menjelaskan itu semua. Oke?